kenang masa lalu ketika banyak uang. Ya mungkin Anda berpikiran bahwa, loh masa lalu kenapa harus dikenang? Kenapa harus diingat-ingat? Nah, itu ada alasannya ya. Jadi ketika kita belajar law of attraction, masa lalu itu harus kita pilih. Mana yang perlu kita kenang, mana yang harus kita lupakan. Nah, dari situ teman-teman bisa pelajari ya. Dari masa lalu, teman-teman bisa memilih masa di mana teman-teman itu berjaya dan teman-teman itu memiliki sesuatu yang mungkin tidak dimiliki saat ini. Dan mungkin di masa lalu teman-teman ini bisa disebut ya orang yang serba mudah ketika ingin mungkin membeli sesuatu, mungkin mendapatkan sesuatu. Namun di saat ini teman-teman udah beda lagi ceritanya. Mungkin nggak seperti dulu, pengen apa juga butuh proses atau perjuangan yang itu panjang. Nah, teman-teman bisa mengenang masa lalunya dan nanti saya akan bagikan ya kenapa kita harus mengenang masa lalu ketika kita banyak uang. Jadi bukan mengenang masa lalu yang pahit-pahit, tapi masa lalu ketika kita banyak uang. Namun kesampingkan hal-hal yang mungkin itu menyakitkan. Terus hal-hal yang itu membuat teman-teman ini merasa, wah ketika banyak uang begini. Tapi rasakan sesuatu yang berbeda ya. Jadi fokuskan aja teman-teman mau seperti apa banyak uangnya, mungkin seperti dulu lagi atau semakin besar. Kalau saya sendiri memilih semakin besar karena apa? Ya kita bisa menjadi orang yang jauh lebih berkelimpahan dan kita bisa mendapatkan segala hal ya jauh lebih oke dan lebih maju lagi. Kita langsung mulai aja ya, bahasanya apa sih kok kita perlu mengenang masa lalu ketika banyak uang. Yang pertama itu menarik visualisasi. Jadi ketika nih misalkan teman-teman dulu banyak uang terus mau beli apa aja bisa, mungkin mobil, mungkin rumah, atau bahkan membuka usaha dengan beberapa cabang. Itu adalah sesuatu yang sangat luar biasa ya waktu itu ya, dan teman-teman bisa menggambarkannya kembali. Jadi di flashback nih, teman-teman banyak uangnya berapa, terus apa aja yang bisa dibeli. Teman-teman juga bisa memiliki apa saja, itu dikenang. Kalau saat ini apa yang dimiliki dulu itu sudah tidak ada. Mungkin juga kemudahan-kemudahan yang dulu bisa teman-teman dapatkan itu juga perlu digambarkan ulang, digambarkan lagi. Ketika teman-teman udah menggambarkannya, teman-teman udah ya flashback di masa lampau ya, ketika teman-teman ini berjaya, itu akan menjadi sebuah dorongan. Pikiran kita akan memancarkan sebuah gelombang yang itu akan kembali menariknya ke dalam realita. Karena apa? Teman-teman sudah mengalami, teman-teman sudah memiliki visual yang nyata, dan teman-teman bisa lakukan itu setiap hari ya. Dan jangan lupa, itu semua teman-teman perlu meningkatkannya. Jadi yang dulu mungkin punya tabungan 1 miliar, 2 miliar, lakukan lagi itu menjadi berkali lipat. Atau begini caranya, Anda bisa menggambarkan kembali ke masa itu. Anda punya 1-2 miliar, ya sudah, gambarkan dulu itu. Nanti kalau 1 atau 2 miliarnya itu sudah teman-teman dapatkan lagi, teman-teman bisa lipat gandakan ya. Mungkin 2 kali lipatnya, mungkin 3 kali lipatnya, atau bahkan nanti bisa 5 kali lipatnya. Itulah polanya. Jadi teman-teman bisa lakukan itu setiap hari di rumah, mungkin sebelum tidur, atau mungkin pas santai. Tapi habis itu ya sudah, lupakan saja. Dan selanjutnya, selain kita melakukan visualisasi, kita juga harus menarik sebuah rasa. Nah, rasa dulu itu bagaimana ketika teman-teman ini sangat berkelimpahan. Jadi ketika teman-teman itu waktu itu bahagia, gembira, senang, dan ya pokoknya hal yang positif ya. Jangan dulu punya uang sekian, wah saya main ke disco, saya main kemana, saya beli ini, beli itu yang nggak penting, atau mungkin salah jalur juga, itu jangan dilibatkan. Anda fokus aja pada nilai uangnya. Rasakan bahwa Anda sudah memilikinya kembali. Anda juga harus kembali ke rasa dimana waktu itu tuh bahagianya, terus bagaimana gembiranya ketika memiliki nilai uang itu. Ketika teman-teman ini banyak uangnya, terus teman-teman ya mungkin bisa mengajak keluarga untuk jalan-jalan, anak, istri, ataupun suami, ataupun keluarga-keluarga yang lain, mungkin orang tua, mungkin ada adik, kakak, yang itu bisa ikut menikmati kegembiraan
kegembiraannya, menikmati rasa bahagianya. Jadi libatkan di situ ya. Jadi jangan terus nanti gua ketika banyak uang nih dulu gua foya-foya, nanti kalau ada lagi gua mau foya-foya lagi. Jangan seperti itu. Malah justru itu tidak akan menarik sesuatu ke dalam hidup teman-teman. Karena apa? Ya udah mungkin jalurnya berbelok, jalurnya udah keliru, jalurnya udah salah. Jadi rasakan rasa-rasa yang positif, terus gambarkan juga mungkin aktivitas yang positif. Rasa senangnya usahakan dirasakan sepenuh hati. Jadi biar itu juga akan mengirimkan vibrasi ke alam semesta dan bisa mewujudkannya kembali untuk Anda. Sangat luar biasa kan? Teman-teman bisa lakukan dan teman-teman bisa aplikasikan ilmu ini. Mungkin kalau ada orang bilang, wah masa lalu itu hapus aja, masa lalu itu udah nggak penting lagi. Ya sebenarnya dalam law of attraction itu juga penting karena kita pernah mengalami di fase itu. Lalu bagaimana ketika teman-teman belum pernah merasakannya di masa lalu? Ya itu teman-teman perlu gambarkan pada diri teman-teman. Buat seolah-olah teman-teman sudah memilikinya seperti biasanya. Dari visual, rasa, dan mungkin perbuatan juga kita lakukan hal yang sama biar menarik dan itu bisa menjadikan diri kita orang yang berkelimpahan dan orang yang sangat banyak kemudahan-kemudahan ketika pengen buka usaha, mungkin ketika pengen membeli sesuatu, ataupun Anda punya cita-cita atau impian apa, mungkin mengajak orang tua ataupun keluarganya beribadah, bisa membantu sesama juga. Nah itu juga boleh, tapi diingat ya, jangan pernah berdoa biar saya bisa bermanfaat bagi banyak orang. Nah nanti kalau Anda lupa mendoakan diri sendiri, maka ya Anda hanya sekedar jadi jalan aja dan Anda tidak pernah merasakan atau Anda tidak pernah mendapatkan sebuah kenikmatan yang sangat luar biasa. Ilustrasinya gini, ketika Anda berdoa dan pengen bermanfaat bagi banyak orang dan Anda lupa untuk mendoakan diri sendiri, maka apa? Orang-orang yang mungkin Anda bantu, orang-orang yang mungkin Anda bikin senang, itu mereka bisa aja pergi suatu saat dan Anda kembali lagi sendiri. Nah itu sesuatu yang nggak nyaman kan. Jadi teman-teman usahakan doakan diri sendiri dulu ya kan, baru nanti kita bisa salurkan untuk orang lain, memberikan motivasi ya dengan kita mengingat masa lalu yang itu kita berkelimpahan, kita banyak uang, tapi hanya di situ ya. Jangan nanti mungkin Anda mengalami sesuatu yang kurang mengenakan mungkin dengan orang lain, ya itu jangan diingat-ingat dan itu jangan dilibatkan. Karena apa? Itu akan bisa menjadi ketakutan. Kalau nanti banyak uang kayak dulu, wah ini dikhianati teman, dikhianati pasangan, dikhianati ini, ketika sudah tidak punya, itu jangan dilibatkan. Libatkan aja nilai uangnya, terus gambaran uangnya, gambaran kemudahan Anda ini bisa membeli sesuatu, Anda bisa mendapatkan sesuatu, dan Anda bisa gendut rekeningnya. Nah dari situ itu jadikan motivasi yang sangat luar biasa. Karena apa? Anda sudah pernah di fase itu. Mungkin ada orang yang berpikiran bahwa ya dulu begini, sekarang begini, ya sudah mau gimana lagi, itu kan dulu. Justru Anda pernah mengalaminya dulu banyak uang, ke depan Anda harus lebih banyak uang lagi. Karena bukan tanpa alasan, ketika Anda banyak uang lagi, justru itu yang akan membuat Anda jauh lebih berhati-hati ketika mengelola keuangan tersebut. Ketika uang Anda udah dikelola dengan baik karena mungkin peristiwa di masa lalu yang mungkin uang Anda banyak dan tiba-tiba habis, ya itu adalah sebuah pembelajaran yang sangat berarti. Jadi ke depan harus jauh lebih banyak lagi dan Anda bisa memproteksi diri nih dari gangguan-gangguan sekitar. Nah ini saya sampaikan bukan asal-asalan ya, karena punya pengalaman juga di masa-masa lampau yang di situ banyak teman, banyak yang mengakui, bahkan ada orang yang nggak kenal pun juga sok kenal akhirnya. Dan dari situ apa? Ketika kita udah nggak ada nih, kita nggak punya uang lagi, mungkin uang kita udah terbatas lagi, mereka nggak bisa manfaatin kita, apa yang terjadi? Kita ditendang ya. Makanya saya bagikan di sini biar teman-teman bisa menjaga diri teman-teman. Paling nggak, selain menjaga diri teman-teman, Anda juga menjaga uang Anda biar tidak mudah dimakan oleh parasit. Karena banyak banget loh parasit ya, ketika kita ada, mereka itu datang. Mereka menghisap nih uang-uang kita. Entah alasannya beginilah, begitulah, bisnis inilah, bisnis itulah, butuh ini, butuh itu, yang semua bergantung kepada Anda. Tapi ketika Anda udah nggak bisa dimanfaatkan lagi, mereka akan pergi. Dan ketika Anda tumbang, ya mereka nggak peduli ya. Karena apa? Mereka mencari korban selanjutnya. Hati-hati dengan apa yang teman-teman jalankan dan ingat aja hanya uangnya, nilai uangnya dan bahagianya teman-teman. Nggak perlu mengingat kejadian-kejadian yang tidak mengenakan. Salam harmonis. Di layar kecil cerita dimulai, jangan kurai mimpi.